dalamnya partai seperti apa saja. Partai-partai seperti apa saja. Ingin mereka menuju kemana, saya juga enggak. Informasi yang saya terima komplit dari intelijen saya ada, dan itu hanya miliknya Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Presiden Jokowi secara terbuka menyatakan tahu jeroan partai politik berbekal data intelijen dari BIN, polisi, dan TNI. Informasi yang diterima Jokowi komplit, bahkan soal arah koalisi. Masyarakat sipil menilai Jokowi menyalahgunakan data intelijen untuk tujuan politik pribadinya. Namun Menko Polhukam Mahfud MD membela bahwa intelijen melapor ke Presiden sudah sesuai ketentuan undang-undang dan tidak ada kaitannya dengan cawe-cawe. Pegang data intelijen, Jokowi cawe-cawe arah koalisi. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling kanan ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Selamat malam, Bang Habib. Kita hari ini ada dua Habib nih, nanti saya kenal yang satu lagi. Ada politisi PDI Perjuangan Adian Apitupulu. Selamat malam Bang Adian. Merdeka. Oke, ada tenaga ahli utama KSP, Johannes Joko. Selamat malam Mas Joko. Malam Mbak. Ini ada Habib Abu Bakar Al-Habsyi, ini yang the real Habib ya. Assalamualaikum. Sekjen PKS. Waalaikumsalam, ada Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani, Bang Rey Rangkuti. Selamat malam Bang Rey. Malam. Dan seperti biasa kita selalu mengundang teman-teman mahasiswa ya yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Malam ini ada Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Udayana Bali. Saat malam teman-teman dari Udayana, nanti teman-teman boleh mengkritik, bertanya dan juga memberikan pendapat, memberikan concern bahwa kok bisa data intelijen dipegang oleh Presiden untuk menentukan arah koalisi partai politik di pemilu 2024. Oke, saya langsung saja, saya akan langsung tanya ke istana. Tugasnya Mas Joko ini berat karena Presidennya habis ngomong begitu. Mas Joko, apa kemudian maksud dari Presiden Jokowi mengumbar ke publik bahwa beliau memiliki data intelijen baik dari BIN, kemudian dari BAIS TNI dan juga Polri tentang jeroan partai politik? Ini apa maksudnya? Mengumbar ke publik ini apa? Untuk apa? Ya mengumbar ini kan karena framingnya cuma di framing yang 2 menit terakhir. Tapi kalau mau dilihat secara menyeluruh konteksnya, saya nggak yakin juga yang di sini ngelihat pidato Presiden secara utuh. Karena pidato Presiden secara utuh itu 24 menit. Lah kalau cerita 24 menit ini, itu ada satu konteks yang diletakkan dasar oleh Bapak Presiden tentang bagaimana beliau memulai karir politik, bagaimana mengarahkan bangsa ini dengan membangun kepercayaan, lalu bicara tentang hilirisasi, kemudian bicara tentang posisi bargaining Indonesia hari ini. Dan ini yang harus dilanjutkan. Kalau harus dilanjutkan berarti bicara kepemimpinan. Kalau bicara kepemimpinan berarti bicara pemilu 2024. Bicara pemilu 2024, kondisinya hari ini dinamika politiknya sangat tinggi. Dinamika politik sangat tinggi, banyak masyarakat yang hari ini was-was dengan menentukan situasi 2024. Dalam konteks itu Bapak Presiden mau mengatakan tenang saja gitu. Ini kalau penafsiran kami adalah tenang saja. Saya tahu kok datanya, saya tahu kok situasinya partai politik hari ini bagaimana, saya tahu situasi kondisinya, ada dari TNI ngasih informasi, dari Polri, dari BIN, maka ya Indonesia hari ini semuanya dalam posisi termonitor, semuanya dalam koridor, masyarakat tenang saja, masyarakat terus berjalan, karena ada 2 momentum bersamaan nih Mbak. Yang pertama momentum kesempatan Indonesia untuk lompat, tetapi saat bersamaan juga kita punya agenda konstitusi pemilu 2024. Dua-duanya ini harus bisa dimanage dengan baik. Dan dalam konteks inilah Presiden sebagai penanggung jawab negara, beliau sebagai penjaga penanggung jawab stabilitas ekonomi, politik, keamanan nasional, itu mengambil perannya dengan mengatakan kepada publik, saya punya informasi itu. Tapi sekali lagi, yang kedua adalah nggak ada juga data yang disampaikan Presiden kepada publik, karena itu memang konsumsi dia, bahwa memang ada data-data, memang ada cerita dan laporan, itu untuk memberikan masyarakat biar adem deh gitu. Untuk memberikan masyarakat biar adem, saya putarkan ya pernyataan dari Presiden Jokowi tentang memegang data intelijen. Kita tafsirkan sama-sama nih. Saya tahu dalamnya partai seperti apa saja. Partai-partai seperti apa saja. Ingin mereka menuju kemana, saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit
dari intelijen saya ada B, dari intelijen di Polri ada B, dari intelijen di TNI saya punya Pak Is, dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Oke Mas Joko, kalau tadi Anda katakan bahwa ini untuk membuat adem, untuk menenangkan masyarakat, tapi nyatanya pernyataan Presiden yang memegang data intelijen itu malah membuat gaduh, membuat koalisi masyarakat sipil bereaksi dan merasa terancam kebebasan demokrasi, ya gimana Mas Joko? Saya nggak yakin teman-teman masyarakat koalisi sipil sudah juga, ada rilisnya dari koalisi masyarakat sipil. Maksud saya gini, saya nggak yakin juga teman-teman masyarakat koalisi sipil itu mendengarkan pidato itu dari awal sampai akhir gitu. Bisa juga, ini menarik juga dengan gimmick seperti ini, orang nyari ini di YouTube. Pidato Presiden itu sebenarnya apa sih, lengkapnya bagaimana sih gitu. Dalam konteks itu ini menjadi sebuah kekuatan bahwa cerita bagaimana bangsa ini harus melewati masa transisi pemilu agar teman-teman yang hari ini berkompetisi itu bisa berkompetisi dengan sehat sehingga tidak menimbulkan segregasi dan goncangan-goncangan, dan pasca pemilu 2024 kita masih bisa terus melangkah untuk menuju Indonesia maju. Kata kuncinya terakhir tadi yang disampaikan Presiden, itu milik Presiden. Milik Presiden dalam artian, ya kalau kita mau lihat, nggak ada data yang dibuka oleh Presiden juga tuh kemarin. Presiden hanya mengatakan ada seperti ini. Dalam kondisi seperti ini, kalau kita mau melihat, kalau kami yang di masyarakat, saya sudah ketemu dengan beberapa teman-teman yang di bawah juga saya tanya, apa yang kamu pahami tentang ini? Mereka menjawabnya, negara masih dalam on the track semua. Jadi semua situasinya semua sekarang masih terkontrol, terlepas bahwa sekarang ada jogetan, panggung-panggung, dinamika politik yang sedikit agak memanas begitu, tetapi ya memanasnya memanas masih dalam koridor-koridor yang kita sepakati. Begitu. Bahwa Anda katakan itu dipegang oleh Presiden sendiri, yang ingin kami tanyakan sejauh apa sebetulnya data intelijen yang dipegang Presiden? Apakah percakapan antara petinggi partai, kemudian kasus-kasus tertentu yang menimpa petinggi partai, skandal-skandal yang menimpa petinggi partai, itu semua dipegang oleh Presiden maksudnya? Enggak tahu saya. Lah kan Presiden udah bilang itu datanya hanya Presiden yang tahu. Ya sudah memang Presiden, jangankan teman-teman di luar yang membuat penafsiran tentang data itu. Kami yang sehari-hari bersama dengan Presiden yang bersama di dalam istana, kita juga nggak tahu data itu. Karena memang disitulah saya mau mengatakan dengan tegas, sikap Bapak Presiden sangat firm sekali untuk menjaga demokrasi, untuk menjaga bahwa data-data intelijen dan segala macam yaitu hanya milik Presiden. Biarlah itu menjadi konsumsi Presiden dalam kerangka apa? Dalam kerangka beliau menjalankan tugasnya, penanggung jawab stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, stabilitas politik nasional. Itu yang harus dijaga. Tapi kan nggak ada jaminannya. Jadi bagaimana bisa menjamin itu, Mas Joko? Nggak akan ada yang bisa menjamin, Mbak, kalau dalam konteks seperti itu, Mbak. Ini kan sekarang jaminan itu hanya bisa kita lihat dalam bukti bagaimana kerja-kerja sehari-hari. Karena saya menjadi sangat firm ngomong di tempat ini, karena saya merasakan sendiri bagaimana Bapak Presiden dalam hal-hal seperti itu, politik-politik pribadi, kami nggak pernah dilibatkan. Tapi dalam konteks politik kebangsaan, kami disuruh maju lebih depan, karena memang tugas profesional teman-teman di kantor staf Presiden itu untuk profesional bicara Jadi tentang Anda politik meyakini kebangsaan. bahwa data intelijen yang dipegang oleh Presiden itu tidak disalahgunakan ataupun digunakan untuk kepentingan politiknya Presiden Jokowi? Anda meyakini itu? Ya, kalau seperti itu ya sangat yakin. Kenapa? Semua presiden, bukan hanya Presiden Jokowi. Ada jaminannya nggak itu? Gini, semua presiden, bukan hanya Presiden Jokowi, bahkan presiden negara-negara lain, memang yang namanya intelijen negara itu memang end usernya adalah presiden. Dan dalam konteks itu apakah itu digunakan? Ya kita lihat hari ini, dan saya sangat percaya sekali, bahkan sebagai pribadi, bagaimanapun juga di tempat ini saya katakan, Presiden Jokowi itu adalah presiden yang lahir dari sistem reformasi. Dan sebagai anak kandung sistem reformasi, dia akan tetap yakin dan pasti menjaga demokrasi itu. Masalahnya presiden-presiden di negara lain tidak mengatakan bahwa memegang data intelijen tentang arah koalisi partai. Lebih baik ngomong dong. Kalau Pak Jokowi malah ngomong, tapi dipakai. Kalau yang lain, kalau mungkin yang lainnya dia nggak ngomong, tapi dia pakai untuk kepentingan. Lalu Bapak Presiden kan clear. Justru masyarakat sekarang dibuat aware bahwa yang namanya data intelijen. Jadi dengan memegang itu tidak akan disalahgunakan ya? Ya sekarang kan malah masyarakat rame-rame mengawasi semua. Itu malah membuat sebuah langkah ke depan
yang memang benar-benar, dan ini bukan hanya tentang data intelijen, yang namanya presiden pasti akan terima semua data yang dikatakan ada dari berbagai lembaga survei, masukan dan segala macam. Ujungnya sekali lagi buat apa, Mbak? Untuk melakukan penangkalan dini gitu aja terhadap antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang ke depan justru malah membahayakan bangsa ini. Kalau dari istana, dari KSP mengatakan bahwa ini sebetulnya pernyataan presiden memegang data intelijen tentang arah koalisi itu membuat adem, menenangkan masyarakat. Tapi apakah itu ada dugaan melanggar aturan ataupun melanggar undang-undang? Saya akan tunjukkan ya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Karena koalisi masyarakat sipil menilai apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu melanggar aturan. Kita bisa tunjukkan di sini, saya bacakan ya. Menko Polhukam tanggal 17 September kemarin mengatakan bahwa ini bukan urusan cawe-cawe, itu nggak ada kaitannya. Ini presiden pasti punya intelijen, siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar, siapa yang punya kerja gelap, siapa yang punya kerja terang. Itu punya presiden, oke? Soal melanggar aturan ada nggak? Oke, ada. Selanjutnya Pak Mahfud MD mengatakan bahwa presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen. Itu ketentuan undang-undangnya. Apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke presiden? Saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, selain sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra, Anda Wakil Ketua Komisi 3 juga ya. Apakah kemudian memang apa yang dilakukan oleh presiden memegang data intelijen untuk tahu jeroan partai politik ini tidak melanggar undang-undang? Karena di Undang-Undang Intelijen Negara disebutkan. Saya paham. Pasal 17, Undang-Undang 17 Tahun 2011. Anda kalau baca tujuan intelijen adalah menganalisa, memprediksi, untuk mencegah terjadinya pendadakan agar bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Kalau acuan kita pasal 5 ini, maka jangankan soal partai politik, besok ada sepak bola misalnya Persija lawan Persib, itu dianalisa datanya seperti apa, kelompok supporternya rapat di mana, mau lewat jalur mana dan lain sebagainya, kemungkinan rusuhnya. Atau kemarin misalnya ketika ada tokoh yang mau pulang ya kan dari luar negeri. Siapa nih maksudnya? Habib Rizik misalnya kan ya. Kasusnya udah lewat juga dipelajari Pak, dipelajari jalurnya lewat mana, akan ada pengumpulan di mana. Dalam konteks apa? Mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Dan siapa usernya? Pasal 42 undang-undang yang sama mengatakan memang usernya adalah presiden. Persoalannya apakah ini disalahgunakan? Kita nggak lihat kok. Yang paling gampang nih, paling konkret adalah ketika PKB dan Muhaimin Iskandar yang tadinya ada bersama Partai Gerindra di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, tagline-nya adalah keberlanjutan. Artinya kurang lebih sama dengan misalnya Pak Ganjar sama dengan Pak Jokowi. Tiba-tiba menjadi wapresnya Pak Anies Baswedan yang tagline-nya adalah perubahan. Kalau dia menyalahgunakan, ya kan pasti diantisipasi jangan sampai kejadian. Faktanya dibiarkan, nggak ada masalah, gitu kan, tidak halang-halangi sedikit pun. Dan itu yang belum kita lihat. Penggunaan informasi itu secara abuse oleh Pak Presiden Jokowi itu yang kita tidak lihat sampai saat ini. Tapi Pak Jokowi ingin memberikan kepastian karena kita kan punya kemarin 2019 kan begitu polarisasi yang antagonis sehingga ada trauma juga dari tingkat elit ke grassroots ya kan. Mungkin nggak kita kayak kemarin lagi atau bahkan bisa sampai rusuh dan lain sebagainya. Itu yang orang takut, bukan hanya kita ya, warga sipil termasuk investor, termasuk bisnis, pasar, dia takut prediksinya seperti apa. Nah itu yang yang saya tangkap ya, kalau saya tadi coba lihat videonya, itu yang ingin dijawab oleh Pak Jokowi. Situasinya fine sekarang, semua pihak yang berkontestasi itu dalam konteks punya cita-cita yang kurang lebih sama, ya putra-putra terbaik bangsa ya Pak Anies, ya Pak Ganjar, ya Pak Prabowo. Jadi isi kepalanya Pak Jokowi paham, ini tiga-tiganya tujuannya baik, mulia semua, sehingga nggak perlu ada yang dirisaukan terjadinya konflik di antara para kontestan. Bang Habib, di Undang-Undang Intelijen Negara disebutkan bahwa objek pemantauan intelijen adalah musuh negara yang menjadi ancaman keamanan nasional. Berarti ini partai politik nih musuh negara yang mengancam keamanan nasional, begitu? Bukan. Anda tidak tepat mengutip pasalnya. Jadi di undang-undang yang sama dikatakan objeknya juga bahkan intelijen dalam negeri, intelijen luar negeri, sampai detail gitu loh. Jadi segala peri kehidupan kita yang bisa menimbulkan bahaya ya, semua itu jangankan partai politik, saya bilang kelompok supporter, kelompok pesilat misalnya, ada pesilat A yang selalu bentrok dengan pesilat B,
juga dianalisa kok, gitu kan. Ini ada ulang tahun di mana dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mengantisipasi, jangan sampai terjadi gesekan dan lain sebagainya. Jadi Gerindra tidak merasa menjadi objek pemantauan intelijen ya? Bukan, nggak ada masalah. Ya, kita dipantau, kita terbuka kok, nggak ada masalah. Orang tahu juga isi kepala kita lebih diketahui, malah kita lebih senang. Kalau Pak Prabowo dulu pidato, bahkan ketika oposisi, di sini ada intelijen nggak? Ya silahkan, bagus. Karena orang intelijen justru akan menyampaikan apa yang kita bahas, isi kepala kita kepada penyelenggara negara. Ternyata hal yang baik sekali gitu. Oke, saya akan tunjukkan ya pernyataan resmi dari Koalisi Masyarakat Sipil. Ini ada Amnesty Internasional, kemudian beberapa LSM juga menyoroti soal apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Saya bacakan sama-sama ya di sini ya. Ini pernyataan resmi bahwa kami memandang pernyataan Presiden tersebut mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat-alat keamanan negara untuk melakukan kontrol dan pengawasan demi tujuan politiknya. Itu yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Selanjutnya, bahwa dalam negara demokrasi, partai politik bukanlah ancaman keamanan nasional sehingga sulit untuk memahami apa alasan intelijen dikerahkan untuk mencari informasi terkait data, arah, dan perkembangan partai politik. Saya mau ke PKS, Bang Habib Abu. Ini soalnya ada dua Habib nih. Bang Abu, apakah kemudian PKS merasa menjadi objek pemantauan intelijen yang itu tadi dikatakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil menjadi ancaman keamanan negara begitu, sampai harus dipantau gitu? Kalau saya justru silakan aja pantau. Oke. Jangan sulit-sulit. Kalau perlu, kalau mau nanya tentang PKS, hubungi aja Sekjen PKS. Kalau perlu di bawah tiker PKS kita bukain, nih PKS tuh. Jadi buat kami nggak ancaman. Ya, buat kami nggak ada ancaman. Jadi artinya Presiden melakukan itu sebenarnya memang udah fungsinya. Cuma yang jadi permasalahan kenapa harus diungkap ke publik gitu. Apa urusannya ke publik? Saya nggak bilang Presiden bikin gaduh ya, enggak. Jadi kenyataan faktanya jadi membuat orang banyak pada bertanya-tanya, ada apa di balik ini? PKS juga menanyakan itu ya, bertanya-tanya kenapa Presiden harus mengumbar kenapa harus itu ke publik ya, memegang data intelijen. Jadi sebenarnya sih juga nggak ada dosa, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah dan nggak ada pelanggaran gitu. Makanya kalau saya melanggar demokrasi juga ya, melanggar privasi dari partai politik. Cuman begini, apapun jadinya kalau bahasa Presiden itu akan tersentuh ke seluruh rakyat Republik Indonesia, termasuk partai. Perasaannya nyaman atau tidak nyaman tergantung kembali ke partainya. Atau kalau ditujukan ke partai mana sih yang dimaksud? Atau tanda kutip mungkin ada sesuatu yang mau diarahkan. Ke partai mana yang dimaksud itu kan nggak mungkin ke partai-partai pendukung pemerintah. Berarti kan partai-partai yang berlawanan dengan pemerintah. Siapa bilang nggak mungkin ke partai pemerintah? Jadi pemerintah bisa. aja ada gesek-gesek. Oke, berarti ada indikasi data intelijen itu juga biasa-biasa pemantauan aja. Intelijen dilakukan ke partai-partai pendukung pemerintah. Saling intip begitu menurut PKS. Nggak ada masalah. Jadi yang jadi permasalahannya itu adalah pertanyaannya ketika mengungkapkan ke publik kepentingannya apa. Oke, kalau ternyata dibukakan ke publik Presiden itu tahu semua informasi, nggak ada masalah. Selama untuk kepentingan negara. Tapi kalau untuk pribadi ke partai itu abuse of power. Itu yang nggak boleh. Nah, tapi kalau sekarang ini ya faktanya jadi menjadi pertanyaan, ada apa di balik penjelasan ini? Gitu. Jadi kalau menurut PKS, data intelijen yang dipegang Presiden bukan hanya ke partai yang berlawanan dengan pemerintah Enggak. Dengan partai-partai yang di dalam koalisi pendukung pemerintah itu juga ada, ke seluruh juga dipegang. anak bangsa Indonesia diperhatikan oleh Presiden. Dan Presiden punya aparat yang begitu lengkap. Ada Kabar Intelkam di Polri, ada Jamintel di Kejaksaan, ada Bais di TNI, ada BIN di BIN. Iya toh? Itu semua kan tidak lain bahkan end usernya kan Presiden. Kepada yang lain. Sungguh pun saya dengar pernah satu kali ternyata Menko Polhukam pun pernah bercerita bahwa juga dia dapat informasi dari BIN. Ya dapat juga. Jadi artinya apa yang dilakukan ini sebenarnya tidak hal urgen-urgen amat. Jadi bikin permasalahan jadi masyarakat jadi tambah sibuk yang sebenarnya lagi sibuk ingin pemilu. Tapi ini bukan dilihat sebagai kontrol terhadap partai politik ya? Enggak ada kontrol masalah. Dan juga pengawasan terhadap partai Enggak politik, ada masalah. PKS nggak melihat begitu? Kalau hanya dipentingkan untuk dirinya sendiri membaca nggak ada masalah. Tapi kalau kepentingan partainya, masalah. Itu apa jaminannya? Kan nggak bisa ada jaminannya itu. Ya itulah jaminannya jadi abuse of power. Bisa mengarah ke sana? Oh bisa, tetapi kalau cuman
dia sebagai end user, dia hanya mengatakan, iya saya ini, tapi tidak digunakan untuk apa-apa, Oke. it's okay. Buat apa salahnya? Oke. Sebentar saya kasih pantun dulu Ya, biar enak. Ini kita acaranya belum selesai. Iya, pantunnya santai ya, belakangan. pantun banyak, ada Iya, 8. iya, udah silakan pantun dulu. Gimana ini kita lagi mau dialog dia malah. Gadis manis pipinya merah, Oke. segera datangi untuk lamaran. Cakep. Pak Jokowi itu presiden yang amanah, Terus? pasti gunakan intelijen tanpa pelanggaran. Oh, itu maksudnya sindiran ya? Atau okay. pesan? Oke, it's okay. Saya mau ke Bang Adian. Bang Adian, itu tadi dikatakan kalau misalnya data intelijen hanya dipegang oleh presiden saja sebagai data pribadi itu gak ada masalah. Tapi kalau dipakai untuk kepentingan dari partai politiknya, itu yang menjadi masalah. Itu bentuk abuse of power. Silakan. Begini Mbak. Menurut saya memang betul pernyataan Jokowi ini tidak komplit terkait dengan itu ya. Tapi ada batas-batas dan ruang-ruang demokrasi yang harus kita pertahankan. Misalnya begini, boleh nggak tanpa alasan, tanpa apa saya disadap? Nggak boleh dong. Itu kan ada privacy. Tuh. Artinya pertama, ruang-ruang kebebasan kita untuk berpikir, untuk berdiskusi, untuk berbicara satu dan yang lain, itu tidak boleh menjadi objek penyadapan, objek dimata-matai dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah, apakah itu maksud yang termasuk disampaikan Jokowi atau tidak? Sedalam apa ya? Kalau itu yang termasuk, itu nggak betul. Itu tidak betul. Oke? Demokrasi yang kita perjuangkan itu membuka ruang-ruang kita untuk berani berbicara apapun dengan siapapun. Selama dia tidak melanggar hukum pidana yang jelas ada pasalnya, aturan main segala macam, maupun yang memang membahayakan pihak lain. Oke. Kalau dia cuma dia duduk di istana lalu masing-masing menteri, Kapolri, Kepala bin. intelijen melaporkan, Oke. boleh. Tapi kalau secara sengaja, intip dong Habibur Rahman, intip dong Sekjen PKS, sadap dong, nggak boleh. Oke. Ikuti dong dia kemana saja, nggak boleh. Gitu loh. Maksudnya harus ada ruang yang terang. Bagaimana kita bisa menjamin ruang yang terang itu, Bang Adian? Loh, makanya kita harus tanya Presiden Jokowi. Oke. Gitu loh. Tanya sama dia, maksudnya apa? Tapi kalau cuma dia duduk, intelijen melaporkan, semua harus lapor ke dia, betul. Tapi kalau dia perintahkan, mata-matai Adian, saya marah. Oke. Adian tanggal berapa dia pergi kemana segala macam, itu saya marah. Dia ketemu dengan siapa saja. Jam berapa dia ketemu istrinya. Jam berapa dia jemput anaknya dan sebagainya. Ada langkah-langkah ke arah situ. Oke. Tiba-tiba handphone saya disadap. Oke. Email saya disadap, diambil. Itu nggak boleh. Apakah yang dimaksudkan sampai sejauh itu? Kalau sampai sejauh itu merusak tatanan demokrasi. Oke. Itu berbahaya buat kita. Oke, itu kita kembali ke masa lalu, di mana memang tidak ada ruang-ruang kebebasan buat kita. Sampai kemudian berbicara pun kita harus bisik-bisik. Itu bahaya buat negara. Kalau bicara tentang hal-hal yang baik, tentang kebersamaan, tentang kegotong royongan, bagaimana konsep membangun negara yang baik, kita harus bisik-bisik. Berbicara tentang demokrasi, berbicara tentang korupsi, kita harus bisik-bisik. Situasi negara sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau tidak sampai pada sejauh itu, misalnya kemudian hasil kongres partai ini bagaimana? Disampaikan oleh intelijen. Oke. Sampai batas itu boleh-boleh saja. Nah, dalam kalimatnya kan tidak ada yang disampaikan Jokowi, saya mau matai-matai rakyat. Saya nginteli rakyat, saya nginteli partai, nggak ada. Saya baca berulang-ulang dari tadi tuh, Habib ngomong semua, saya baca mana? Kalimatnya dia cuma, saya tahu, diulang saja, arah hasil. Lalu itu saya juga tahu, hasil survei saya juga tahu. Gitu, tidak ada yang istimewa. Arah partai, kita tidak tahu 100%, tapi kita bisa raba. Bagaimana? Oke. Nah, kalau sampai pada batas itu tidak masalah. Tapi kalau sudah jauh, nginteli siapa? Ray Rangkuti, gitu loh. Tanggal sekian dia berdiskusi dan sekian, gitu loh. Itu nggak boleh. Tapi yang kami dapatkan informasi, Pak Jokowi sampai tahu nih pertemuan-pertemuan politik yang digelar petinggi-petinggi parpol itu masuk ke dalam surveillance nggak? Atau itu hanya data laporan aja? Dia tahu karena dikasih tahu atau dia cari tahu. Oke. Itu dua hal yang berbeda loh. Saya juga bisa tahu banyak hal karena dikasih tahu. Tapi kalau kemudian saya cari tahu, itu problem. Oke, menurut Anda dari BIN, kemudian BAIS TNI dan juga intelijen kepolisian aktif bergerak sendiri atau ada perintah kalau menurut Anda? Begini mas, saya gini. Dia tahu pertemuan, jangankan dia, wartawan aja tahu. Iya. Gitu loh. Tapi masalahnya adalah begini, apakah memata-matai itu perintah dia atau tidak?
Apakah menginteli itu perintah dia atau tidak? Oke. Harus tegas batasannya, Mbak. Kenapa ini tipis banget? Gitu loh. Kalau kemudian kita tafsirkan laporan intelijen itu adalah bagian dari memata-matai rakyat, salah. Bagian dari memata-matai partai politik, salah. Oke. Tapi kalau kemudian seluruh lembaga negara wajib melaporkan pada dia, betul. Kalau misalnya begini, saya partai politik, Oke. kemudian ada kekuatan lain, misalnya yang anti terhadap NKRI ideologi, yang kemudian mau infiltrasi pada partai politik, yang diawasi bukan partai politiknya, Oke. tapi kekuatan yang dianggap mengancam keamanan negara itu. Oke. Tapi Anda percaya bahwa seorang Joko Widodo tidak akan abuse of power melakukan surveillance kepada tadi tokoh-tokoh politik tadi? Gini, Mbak. Ini bukan kepercayaan menurut saya. Ada nggak buktinya dia menyalahgunakan informasi itu? Oke. Kalau ada, melanggar. Sulit pembuktiannya. Lo bukan dong, misalnya begini. Ini kita semua ini kan banyak aktor politik di sini. Ya. Misalnya pernah nggak misalnya Bang Sekjen PKS dipanggil, lo begini ya. Kalau tidak begini nanti begini berdasarkan informasi ini. Itu salah. Oke. Gitu loh. Kenapa? Dia menggunakan informasi itu untuk mengintimidasi orang lain. Oke. Gitu Itu terjadi nggak di dalam ruang-ruang tertutup di politik? Gini, mungkin ya terjadi, mungkin tidak. Masalahnya ada nggak buktinya? Kan kita bisa berandai-andai terus. Mungkin nggak terjadi, mungkin nggak terjadi, tidak, mungkin juga. Masalahnya bukan mungkin tidak mungkin, buktinya ada nggak? Ada pengakuan nggak? Ada pembuktian tidak bahwa pernah itu dilakukan? Itu aja. Oke, saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, pembuktiannya tuh sulit ya untuk memberikan pembuktian, memberikan jaminan bahwa tidak ada abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan memegang data intelijen. Tapi yang jelas ada kekhawatiran dari koalisi masyarakat sipil bahwa ini mengancam iklim demokrasi dan ini bentuk otoritarianisme. Ya. Soal bukti itu sebetulnya tugasnya Bung Habib tuh. Untuk mencarinya kan Maksudnya, Komisi 3. Bung Habib Komisi 3. Iya. Ya. Yang penting kan sekarang masyarakat resah dengan pernyataan presiden itu. Berdasar itulah mestinya Bung Habib mencari tahu. Benar nggak bahwa presiden tidak menggunakan data itu untuk kepentingan yang bersifat pribadi. Seperti tadi disebutkan oleh Bung Adian gitu. Jangan kita disuruh cari bukti, pasti kita nggak bisa. Bung Habib aja yang punya kewenangan belum mau melakukannya. Kan kita nggak mungkin kita ke kantor BIN untuk ngobok-ngobok data-data. Nggak mungkin itu dan nggak boleh kan gitu. Yang bisa melakukan itu di Habib. Panggillah Menko Polhukam, panggillah Menhan, tuh datang tanya Menhan, apakah data BIN itu diserahkan kepada presiden berhubungan dengan keamanan apa pertahanan? Karena data BIN BAIS khususnya itu hubungannya tuh dengan pertahanan negara, bukan keamanan negara. Gitu loh kira-kira tuh. Itu ditanyakan dulu. Karena ini ada hubungannya menurut saya dengan faktor kedua. Faktor keduanya apa? Faktor keduanya inilah cara pandang kita selalu yang melihat musuh utama bangsa itu bukan asing, tapi warga negara sendiri. Sehingga semua orang perlu ya di surveillance. Ya, gitulah sebagainya gitu. Coba Anda bayangkan BIN masuk datanya soal partai. Kalau benar pernyataan presiden kan, BAIS yang dibicarakan, yang dilaporkan soal partai. Kan presiden mengatakan laporan ini masuk semua. Betul, dari dan BAIS, semua itu dari adalah, Polri dan dari BIN. Masuk partai. Emang partai-partai ancaman pertahanan negara? Kan kira-kira gitu. Mestinya Habib tersinggung. Kok kita dianggap ancaman negara? Kita ini organisasi resmi. Dan pernyataan presiden itu disampaikan kepada yang namanya apa ini tadi itu? Relawan. Relawan itu hubungannya cuma dengan presiden kok. Kalau disebut ini urusan publik untuk menenangkan publik bagaimana? Mestinya yang ada dipanggil ketua-ketua partai oleh presiden. Saya jelaskan. Menurut data yang saya kumpulkan, mudah-mudahan pemilu kita ini akan aman. Itu yang disebut dengan pernyataan publik karena disampaikan kepada partai-partai politik yang sah, yang peserta pemilu, bukan kepada relawan. Kan relawan ini siapa bagi presiden? Jadi pernyataannya salah, yang ditujukan juga salah. Itu makanya message-nya kemudian yang tertangkap oleh kita jadi kok bisa begini ya gitu. Sampai presiden mengatakan ini loh kalimat saya tahu kok arah koalisi gitu. Itu saya nggak tahu. Antara tahu dan menduga itu kan dua hal yang berbeda juga. Itu kira-kira itu. Oleh tahu itu tidak ada pernyataan saya tahu arah koalisi loh. Ada pernyataan. Coba. Nanti kita pernyataannya tadi. Nanti kita ulangi. Saya tahu arah koalisi kata presiden.
Kalau tahu itu dengan menduga itu udah benar. Saya menduga koalisinya akan begini. Saya tahu arah koalisinya akan begini. Nah, pertanyaannya dengan tahu presiden dengan arah koalisi, tentu dihubungkan lagi dengan pernyataan cawe-cawe, ya kan, macam-macam dan seterusnya itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini juga menurut saya membuat kita menghadapi pilu ini makin cemas. Kenapa gitu? Lah, presiden mengerahkan semua infrastruktur yang ada pada dirinya untuk cawe-cawe dalam pemilu. Jadi ini pernyataan ini menunjukkan bahwa presiden cawe-cawe. Langsung koreksi dulu. Oke. Dalam statement presiden, benar yang dikatakan Adian. Arah partai. Presiden tidak pernah ngomong arah koalisi. Tapi arah partai. Tapi presiden mengerti partai ini arahnya mau kemana sih sebenarnya. Oke, itu beda ya dengan koalisi bukan ya. itu juga, arah partai. Kalau arah partai Coba teksnya. Ya, teksnya jelas. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, partai-partai seperti apa. Ingin mereka menuju kemana. Oke, Saya kita juga putarkan ngerti. lagi aja deh, biar dengar sama-sama ya. Ingin menuju kemana? Sebentar, Ingin kita menuju putarkan kemana? lagi aja, nggak apa-apa, biar nggak ada kerancuan kita Gimana, putarkan. Pak? Ini bukan Ini Sebentar, perlu, Bang Habib. kenapa? Kita Bahwa putarkan. Dalamnya partai seperti apa saja. Partai-partai seperti apa saja. Ingin mereka menuju kemana, saya juga enggak tahu. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada, B. Dari intelijen di Polri ada, B. Dari intelijen di TNI saya punya, Pak Is. Dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Oke, arah partai arahnya kemana beliau tuh tahu. ya sebenarnya gini Mbak, kalau arah partai kemana baca ADART-nya aja. Itu sudah jelas arah, bukan sebentar. Ya, janganlah juga kau Enggak, begini. menganggap bahwa partai presiden itu tahu, ngapain juga dia dapat informasi dari DIN hanya untuk sekedar tahu ADART. Batasannya sudah jelas gua sampaikan begini kau ya. jangan juga Kalau dia memerintahkan makin memata-matai, dia menyadap nomor telepon kita, dia Itu yang mengikuti kita kita- itu kemana-mana. yang kita tahu. Sebentar dulu. Itu yang kita tahu. Kalau dia mengikuti kemana-mana kita, mengintili kita kemana-mana segala macam dan seluruh perangkat intelijennya, itu salah. Itu Tapi yang kita kalau nggak sebentar tahu. dulu. Ya, itu yang kita nggak sebentar tahu. dulu. Bukan, salah benar harus jelas batasnya. Iya. Tapi kalau dia cuma menerima informasi, Iya, itu sebentar, Pak. pernyataanmu itu benar. Sebentar dulu. Adian. Kalau kemudian BIN, intelijen kepolisian, BAIS Betul. tidak memberikan informasi apa-apa, Betul. kita akan tanya, kerjamu apa? Betul. Oke, Sama seperti. tapi kalau, sebentar dulu Rey. Enggak, kita sama-sama mau menjaga demokrasi toh. Betul. Tapi kalau kemudian Betul. dia memerintahkan sadap Nah, telepon Rey Rangkuti. sekarang pertanyaannya adalah Untuk kepentingan siapa yang bisa membuktikan menjamin. bahwa presiden tidak Nah, menyuruh kita itu? sedang tidak dalam rangka membuktikan. Dong. Oke? Kan itulah Sebentar. makanya saya Kita mengatakan sedang komisi membahas tidak dong. pernyataannya. Gini. Itu Jadi jangan pernyataan menafsirkan ini. lebih jauh dari apa yang dinyatakan. Pernyataan Jadi ini gini, memberi indikasi bahwa presiden Jadi gini, mendapat udah, laporan saya udah tentang dapat poinnya. hubungan dalam politik dalam negeri. Mana? Masa Oke. kau nggak Sudah bertanya? diulang, Oke. Sudah diulang. Masa BIN urusannya dengan partai? Ini udah diulang kan? Masa BAIS urusannya dengan partai? Loh, kalau- Masa kau nggak bertanya? Oke. Itu Begini, satu. oke, sebentar. Yang kedua, Yang masa di- kau nggak yang di- bertanya, Adian? Presiden benar seperti pertanyaan tadi. Apakah presiden ini hanya informasi tok? Atau memang presiden mengarahkan tertentu? Nah, kalimat Itulah yang dicari. dia, Ya. dia menerima, bukan memerintahkan. Iya, Bu Gitu loh. Adian. Bahwa Itu yang saya kemudian sebut. semua informasi intelnya itu bisa beririsan. Ada partai misalnya yang kemudian bekerja sama dan apa segala macam, tapi itu tidak menjadi objek memata-matai, tetapi dilaporkan oleh intelijen karena Bagaimana informasi yang dapatkan, membuktikan itu? ya boleh. Itu kan- Tapi kalau kemudian ada perintah negara Mana? mata-matai Oke, partai sebentar. politik, Oke. inteli partai politik sebagai Bung institusi Adian. demokrasi, Oke, sebentar. tidak Saya boleh kasih partai kesempatan politik kepada mata-matai. Bang Habib sebagai Kalau pimpinan gini Komisi dulu, 3. kalau Silakan, Habib. presiden menyatakan saya memerintahkan, itu nggak perlu lagi kalimat itu sendiri sudah jadi bukti. Loh, bukan, Oke, makanya dia tapi sama- kalau Sebentar, presiden sebentar, mengatakan
saya tahu. Berarti pertanyaannya gini, adalah Pak. dari mana beliau Tenang tahunya? Dikasih tahu. Oleh dikasih tahu. Oke, diperintah nggak? Proses, maka perintah atau tidak itulah yang perlu Loh, dipertanyakan bukan. oleh Kan Komisi ada job 3. list-nya. Oke, Apa silakan. yang Maksud saya, diperintah, apa yang tidak mestinya kan diperintah. Anda sudah bertanya, mosok BIN diperintah atau memberi laporan soal partai? Kan mestinya pertanyaan mulai dari situ. Oke, Dia memang sebentar. kerjanya Kalau mau bicara mentelan partai tadi. Sebentar ya, satu-satu ya. apakah cuma Gitu loh. aktivitasnya? Oke. Misalnya begini, ada kelompok-kelompok lain Yuk. yang kemudian tiba-tiba hilang, tidak terdengar Ya, suaranya, kalau ada ke- bla bla. Oke. Kalau Seperti- kembali ke pernyataan Presiden, Harusnya yang dimaksudkan. saya Satu-satu, mendapat satu-satu. semua informasi komplit. Bapak-bapak, saya Itu harus loh kasih kira-kira, kesempatan Bu. dulu. Sebentar, silakan Bang Habib. Jadi gini, kita repot juga kalau menilai pernyataan lisan sepotong-sepotong semua, ya kan? Ya. Itu satu. Tapi apa yang disampaikan rekan-rekan koalisi masyarakat sipil termasuk Bung Ray itu bagus semangatnya. Bagaimana mengingatkan penyelenggara negara tidak melakukan sesuatu yang tidak by law. Oke. Sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum. Saya dengan Pak Ustadz Habib Abu pernah belajar soal penyadapan ya. Kita Iya, bongkar iya. ke beberapa negara. Kita tahu sekali batasan penyadapan yang sah atau tidak sah. Ya, dan penyadapan itu hanya salah satu cara intelijen untuk dalam melakukan kerjanya. Banyak cara-cara lain untuk mengumpulkan informasi. Oke. Seperti yang ada sekarang ini, ya kan? Yang paling penting ini kan sekarang apakah ya pengumpulan informasi tersebut dilakukan sesuai hukum atau tidak? Yang kedua, ya kan, apakah hasilnya digunakan untuk kepentingan pihak Itu tadi tertentu yang atau dipersoalkan tidak? oleh Nah, Bang nanti. Rey. Ya. Lebih tepatnya Untuk kepentingan membuktikannya, keamanan untuk dan pertahanan negara. dalam Itu premis lebih dalam tepat. hukum, ya kan? Siapa yang menuduh itu yang membuktikan. Karena susah sekali. Lokus dan tempus deliknya susah Oke. sekali. Kalau begitu, Oke. Ya, makanya Jadi siapa yang menuduh harus membuktikan. Nanti dulu. Kalau begitu Nanti dulu. gimana ya? Fakta-fakta ya yang kita lihat ya, banyak kejadian-kejadian politik yang apa yang saya sebutkan tadi. Misalnya, ya kan ya, adanya satu partai politik tadinya arahnya koalisi Ya, ya. pemerintah, Kemudian tetapi berubah. nggak ada masalah. Ada nggak yang menghalangi? Nggak Oke. ada. Kemudian Oke. pencalonan, ya kan? Ya. Calon presiden, Kita, ya yang saya harus jeda nih, saya harus break dulu nih. Sebentar Tidak ada Bapak-bapak, yang kita menghalangi. lanjutkan ya. Kita Dari mana? Ada gium hukumnya juga nggak tepat Ya. itu, Wib. Nggak Oke. tepat itu. Nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Nggak bisa, sebentar, nggak bisa. Kemudian Ray Rangkuti yang tidak punya kewenangan melakukan penyidikan, berupaya Ya nggak membuktikan itu tunjukkan dan dulu. Ya, itu Faktanya dia. tunjukkan. Oke, Bapak, Lalu Bapak, kemudian saya harus melakukan jeda terlebih langkah-langkah dahulu nih ya. penyidikan Kita itu, udah harus break dia dulu, melanggar nanti hukum kita gitu loh. Bukan, Kita akan ditunjukkan dulu. kita akan Ditunjukkan dulu, lanjutkan Pak. nanti di Nggak, segmen bahasa lu kan berikutnya. membuktikan. bukan lagi